Nah, sebentar kita akan dengarkan testimoni dari, sahabat baik saya, ya. Salah satu sahabat baik yang pertama kali saya perkenalkan Hemohim, ya, waktu saya mendengar istrinya. Jadi sebentar kita dengar dari Ibu Ria. Ibu Ria sudah hadir di Zoom ini mungkin nggak tahu sama Pak Andi enggak ya? Pak Andi suaminya, jadi sama-sama kuliah. Waktu saya dengar suatu hari bahwa istrinya didiagnosa kanker payudara, ya. Halo Pak Andi, selamat malam. Bu Ria, selamat malam. Kita dengarkan dari Pak Andi maupun dari Bu Ria, pengalaman bagaimana. Jadi saya perlu jelaskan, jadi Maret 2023 itu didiagnosa kanker payudara, ya. April 2023 dibiopsi dan mastektomi, pengangkatan payudara, April. Lanjut Juli itu 2023 dan akhir tahun kemarin 2023 sudah selesai kemoterapinya. Nah, kita akan dengarkan, tadi kan saya jelaskan, biasanya orang yang menjalani kemoterapi itu sebagian itu tidak bisa tuntas. Kenapa? Itu betul-betul efek sampingnya membuat orang itu putus asa karena berat sekali, bukan hanya biayanya besar, tapi perjuangan untuk mempertahankan hidup dan mati itu bukan sesuatu yang mudah. Nanti Bu Ria atau Pak Andi bisa cerita, karena mereka kan ke rumah sakit untuk kemo, bertemu dengan banyak orang juga jalani kemo. Silakan Bu Ria, Pak Andi, bisa tolong dijelaskan, betul nggak bahwa cycle keempat itu seringkali cycle yang menentukan apakah dia bisa lanjut sampai tuntas ataukah dia berhenti di tengah jalan? Bagaimana? Tolong diceritain sedikit. Iya, eh, terima kasih. Salam kenal buat semuanya. Seperti Pak Suki tadi sudah bilang, kalau saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit ya. Saya nggak mau bilang sakit, saya cedera ya, cedera. Di diizinkan Tuhan kena kanker stadium 3 karena sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Oke. Nah, waktu itu saya dikasih coba sama Pak Suki setelah operasi ya, itu setelah operasi saya dikasih coba untuk mengkonsumsi hemohim. Lalu eh, saya kan asalnya tiduran gitu karena lemes gitu kan. Nah, sudah berapa mungkin ada seminggu mungkin ya coba itu Operasi ya. setelah operasi setelah mengkonsumsi hemohim itu seminggu saya nggak bilang sih sama suami, cuman kok agak seger ya gitu, bisa bangun gitu, bisa aktivitas gitu kan. Terus akhirnya suami bilang, kamu kelihatannya seger ya sekarang gitu. Iya sih kayaknya. Oh iya berarti kamu cocok sama hemohim gitu kan. Udah terusin aja makan hemohim gitu kan. Nah sudah, akhirnya saya tiap hari eh, minum hemohim pagi dan malam. Nah, sampai waktunya kemo nih, waktu itu April minum hemohim, eh, awal Juli saya mulai kemoterapi. Nah, semua atas izin Tuhan gitu ya. Saya juga eh, dikasih cedera seperti ini atas izin Tuhan, dikasih kekuatan juga atas izin Tuhan gitu ya melalui Amin. hemohim ini gitu ya. Dan puji Tuhan ya, eh, kemo pertama seperti yang lain, dokter udah bilang, Bu, ini jenisnya bisa diare gitu ya. Ibu siap-siap aja kalau diare ke rumah sakit aja, minta infus gitu kan. Nah, terus akhirnya saya merasakan nggak ada diare, hanya sakit perut gitu, hanya sakit perut, lemas, mual, itu aja. Cuman eh, nggak muntah, nggak Tidak sampai muntah, muntah gitu ya. tidak diare. Nah, nggak diare juga, hanya sakit perut. Kemo kedua itu kena gigi tumbuh terakhir, udah tua juga 58 tahun ya. Saya gigi tumbuh terakhir gitu ya, gusinya sobek gitu. Nah itu sakit banget, padahal dari kecil saya nggak pernah yang namanya sakit gigi gitu ya. Nah itu kemo ketiga, terus Pak Suki bilang kalau bisa 3 kali aja minumnya gitu ya.
Nah, kadang saya suka minum 3 kali, kadang suka lupa kalau inget kan kalau pagi sama malam gitu. Tapi kalau siang suka lupa kalau inget pagi ini, oh iya minum 3 kali gitu kan. Nah, kedua, ketiga itu sakit gigi gitu ya. Dan hanya itu aja efeknya gitu ya. Nggak ada lagi. Terus Diare nggak waktu ada. itu sehari sebelum kemoterapi ketiga gitu ya, dokter bilang, kan selalu ini ke dokter juga, dokter bilang kok ibu belum rontok ya gitu ya. Iya dok, padahal itu mau kemo ketiga gitu. Iya dok, kenapa ya gitu, orang lain teman-teman kemo pertama aja udah rontok gitu. Saya mau kemo ketiga belum ditarik-tarik gitu, padahal saya udah siap dok, siap gundul karena udah dipendekin rambutnya gitu kan. Nah itu, nah ketika mau kemo keempat juga saya ketemu teman-teman yang sama satu siklus gitu ya. Mereka cerita, aduh saya tulang saya seperti dipatah-patahin katanya, di apa Pegang. dielus aja sakit katanya, jangankan orang lain kalau sakit-sakit badan ini dipijitin, boro-boro dipijit, dielus aja sakit katanya gitu. Ada yang kebas, ada yang kepalanya kayak dipukul-pukul katanya ya. Diare, teman saya juga diare sampai dirawat, katanya itu sakit badan juga, katanya sakit tulang sampai dirawat gitu kan. Bahkan ada teman saya yang dia sudah nggak mau diterusin lagi di kemo keempat gitu ya. Nah terus saya bengong ngelihat teman-teman pada cerita dengan efek kemo masing-masing gitu ya. Terus teman saya bilang, ibu di kemo keberapa? Emangnya ibu kemo keberapa sekarang? Kemo keempat, saya bilang. Terus dia bilang, oh ibu siap aja. Pokoknya kemo keempat, kelima, keenam, nambah kemo, nambah sakitnya, nambah efeknya gitu. Nah, akhirnya semua atas izin Tuhan ya. Orang lain boleh berkata tambah lama, tambah efeknya, tambah sakitnya, saya kok tambah kuat gitu. Sampai kelima, keenam itu mulai hilang sariawan. Oh ya ada sariawan juga. Sampai keenam itu bahkan nggak merasakan sama sekali gitu. Tidak merasakan sama sekali. Jadi mual aja hanya sehari itu aja. Dan saya nggak pernah makan obat mual gitu. Nah terus akhirnya bahkan saya mau cerita gitu ya, karena saya sudah anak saya sudah pesan tiket ke Bali yang kira-kira saya udah selesai kemo gitu ya, karena saya mundur jadi ada kemo keempat dan keenam saya harus transfusi karena HB saya turun. Nah waktu itu jadi jadwal kemonya itu mundur seminggu karena itu waktu itu susah makan karena sariawannya pas di tenggorokan gitu kan. Nah, jadi karena HB turun gitu ya. Dan setelah karena mundur 2 minggu itu, saya ke Bali-nya itu seminggu setelah kemoterapi. Biasanya seminggu setelah kemoterapi itu muncul sakit gigi, masih lemas, tapi semua atas izin Tuhan gitu ya. Enggak ada sama sekali. Saya bahkan tambah sehat gitu. Kata siapa tambah nambah kemo, nambah efeknya. Justru buat saya enggak gitu ya. Nah, itu yang saya bisa ceritakan bagaimana Tuhan memberi kekuatan melalui hemohim itu. Jadi sungguh luar biasa lah hemohim ini ya. Iya, Itu oke. Terima kasih Bu Ria. Wah, happy sekali, happy sekali. Terus terang ya, di satu sisi apa ya? Ya tadi sempat ngobrol-ngobrol. Seandainya saya bisa diizinkan Tuhan kembali punya kesempatan bisa apa yang namanya lorong waktu, pasti saya akan menemui istri saya, ngajak ke lorong waktu hari ini dan kasih hemohim. Ya karena memang betul hemohim itu bukan sekedar obat, suplemen, atau produk herbal dari satu pabrik, tapi ini memang serius dirisetkan oleh pemerintah suatu negara, dan yang lebih
mengherankan lagi, kok bisa-bisanya satu negara itu membuka untuk kita di negara lain, ya kita kan di luar Korea atau kita bisa menikmati manfaat dari Hemohim itu luar biasa. Bahkan sekarang udah nyampe ke hampir 60 negara. Berarti memang ini adalah anugerah untuk banyak orang di seluruh Hmm. dunia. Terima kasih Bu Ria, Pak Andi untuk kesempatan Iya, testimoninya. sama-sama. Ya. Sama-sama.